Halo semuanya, balik lagi di channel gue MJFS. Dan kali ini di depan gue ada motornya si Yosi. Mungkin dulu pernah banget gue review di video yang ini. Waktu masih baru. Nah yang masih baru, dan ini 10 tahun kemudian ya. Dan sudah lumayan banyak yang dimodif. Dan apa yang dimodif, ikutin video ini. Nah itu bener-bener motor yang sama dengan motor depan kita sekarang. Dan terlihat sudah lumayan banyak perubahannya. Dan apa aja yang dimodif, mari kita panggil Yosi. Nah ini dia ownernya, si Yosi lagi. Masih dia ownernya sama, karena basically motor yang sama. Jadi gimana Yos setelah pakai motor ini 10 tahun? Ya, puas. Puas ya. Oke, coba bantuin jelasin apa yang dimodif. Kita dari muka dulu kayak di depan dulu ya. Pengereman, coba Yos, pakai apa nih? Pengereman RCB E4 15 mm. RCB M4, jadi dia aksial ya guys. Sial, terbuka radial, modelnya doang kayak radial. Iya, jadi biar clean. Nah, Nah, habis itu hand gripnya ini domino ya, domino scooter yang bolong-bolong gini. namanya skuter ya? Domino scooter. Oke. Ini mah bawaan RCB. Spionnya pakai apa nih? Spion X1 X1-an lah. Oke. Nah, Fiction. Takada pakai Vision ini basic banget lah ya. NMAX rata-rata pakai ini ya. Iya, bisa matiin lampu. Nah, Terus terus ini sini standar. handle-nya ganti ya. Handle doang RCB. RCB ya. Jalu dong, jalu. Jalu mana? Oh ini Jalu. Yang paling penting jalu. Jalu pakai punya Satria FU guys. Jalu Suzuki. Pokoknya FU Shogun sama lah ya. Sama. Oke. Nah, ini Visora ini model standar. Cuman nggak ada platnya aja. Visor standar nggak pakai plat, racing ya. Kayak model-model di luar negeri lah. Di luar negeri. Model standar, harganya murah 50 ribuan. Tebel tapi ya lumayan ya. Tebel. 4 mm. 4 mm. Oke. Habis ini kita lanjut yang paling menarik. Ini dia. Nah, ini kayak kinclong banget nih. Pakai apa nih? Kita mulai dari ini dulu kali ya, kaliper dulu. Ya, kaliper. Kalipernya RPD 4 pot, LPD Blitz ya. LPD Blitz. Ininya TDR. Pakai yang floating nih. Floating yang standar tapi ukurannya 230 ya. 30 standar ya? 230. 230. Velg Delcavic Velg Delcavic lebarnya sama kayak standar. sama persis kayak standar. Tapi jauh lebih enteng ya. Jauh lebih enteng Jauh lebih keren. ini kuat juga, udah kena lubang berapa kali di parung, mau di PSD juga kena lubang, aman, boncengan. Nah, terus itu spakbornya gimana tuh? Ada hijau-hijau apa tuh? Spakbornya ini ya titan aja lah, Titan aja titan ya. dikit-dikit aja. Tipis-tipis ya. Nah, ini selang rem SRP. SRP. Josh Gis ya. Justice. Josh Gis. Oke. Mungkin kalau kita nggak sekilas nih motornya kayak motor standar aja gitu buat ke pasar ya. Tapi apa yang beda sih Yos? Kenapa? Ayo kita dari mana? Dari belakang, bawah, apa atas? Ini kan di samping nih. Kalau di samping ini kayak standar nih. Oh iya. Titan-titanan. Ini Titan nih, NMAX. Nah, di samping nih kalian lihat tuh. Knalpotnya kayak standar, tapi ingat belakangnya. Lubangnya gede. Nah, tunggu dulu. Kita masih bahas eksterior. Speknya belakangan. Aksesoris dulu. Iya. Nah, kita pakai apa namanya nih? Ini dulu resok dulu kali. Sok ini nggak ada mereknya nih. Soknya nggak ada mereknya juga ya. Soknya tapi RCB. Dia pakai LCB model apa namanya ya? RCB lupa, cuman nggak bisa setting preload ya. Dia cuma bisa apa? Pilot Cuma bisa bisa. dong. Ini pilot. Oh, cuma bisa kerasnya doang ini. Oh, dia pilot doang. Tabungnya berarti nggak ada settingan lagi ya? Nggak ada. Atas bawah nggak settingan, cuma satu Nggak biji. ada, nggak ada. Oke, berarti pilot only ya. Ini SCB model lama lah ya. RCB lama. Nah, kenapa tuh pakai Shijiro? Si knalpotnya si Giro apa ya? Yang model standar lah, Inletnya berapa inletnya? 45. 45. 45 rata. 45 rata ujung ke ujung. Nah. Habis itu pengereman. Reman. Pengereman belakang kita pakai Sama kayak Jason. itu kita pakai Punya apa? Fiction. Fiction. Fiction atau kaliper 15 Fiction. original Yamaha ya. Ini sama lah SRP. SRP juga. Oh ya, bannya apa nih Yos depan belakang? Bannya nih Maxxis Victra ukuran standar. 130 110 ya. Nah, Nah, dia untuk apa namanya? Untuk fitmentnya kayak gini guys. Tuh. fitment per semua standar semua, nggak ada yang dirubah, nggak dicaperin maksudnya. Oke. Jadi Nah, makanya kinclong ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke sarung jok nih. Sarung joknya diganti. sarung jok ya cuman noko ini doang biasa. Custom Ini lah, model-model kayak amplas gitu ya, Ini- biar nggak licin ya. lab model ya. Biasa kan orang karbon kita lurus aja. Ini bahan mobil guys. Enggak nih jok komputer. Jok komputer. Oke. Jadi kita kan kalau ngeliatin motor ya sekilas ya motor biasa kayak standar.
Modifannya nggak banyak ya kan. Tapi tunggu dulu, berikutnya kalian mesti dengar. Sekilas kan ini motor kayak ya motor biasa lah, modif tipis-tipis aja. Tapi kalian harus dengar suaranya. Silakan Yos. Nah, beda kan sama NMAX gue suaranya. Nah, kira-kira berapa cc nih? Nah, abis ini kita bakal jelasin. Boleh, gas dulu, boleh. Sekali geber, bau bensin. Kalian udah denger kan suaranya? Coba deh, Yos, jelasin deh. Ini apaan nih? Kenapa kuning-kuning gini? Kenapa dibolongin nih? Nah, ini kalau bolong karena Lupa masang. lupa masang. Masangnya susah pokoknya. Jadi lanjut aja lah ya, nanggung ya. Biarin aja. Mesinnya lebih gampang juga sih. Mesinnya bersih rangkap ya gampang, biar gak karatan. Oke. Nah, ini mesinnya kuning-kuning apa nih? Intake-nya lebih gede kayaknya sekarang ya. Ininya lebih gede, pakai punya BRT karena TB-nya sudah diganti. Pakai TB apa tuh? Throttle bodinya ukuran 34. Nggak kelihatan guys. Dari sini. Masih nggak kelihatan, jauh deh. Iya di dalam. TB-nya nggak down draft ya. TB-nya standar aja ya. TB-nya standar bah 34. 34. Kita mulai mesin apa CVT dulu? Mesin dulu aja kan sekalian. Oh, mesin dulu. Oke. Nah, TB-nya kan diganti nih. Terus internalnya gimana nih? Internalnya blok. Ini udah bore up ya, bloknya 63, struknya 64. Apa berapa? 63, struknya 64. Jadi kurang lebih berapa cc tuh? 205. 205 cc guys. Kayaknya. Apa 203 ya? 205, 203 cc kurang lebih. 63 free ya nyebutnya gampangnya ya. 63 free, gratis ya? Gratis. Gratis ongkir. Akhirnya aja. Oke. Nah, noken juga diganti kayaknya ya? Noken diganti pakai yang R2. Pakai R2. Nah, ECU juga. Ini karena ECU-nya udah diganti. TB tadi injektor juga udah diganti, pakai yang 180 cc injektornya. Udah sih kayaknya itu aja. Krepnya standar tapi. KB standar. Kasih krep standar, cuma per doang diganti yang paling keras. Per apa tuh? Koizumi atau apa ya? Per dalamnya. Per klep. Per klep. Oke. Nah, kayaknya kalau kita cuman bahas mesin nggak lengkap kalau kita nggak bahas CVT ya. Karena kan penunjang matic itu kan paling banyak di CVT nggak sih? Delivery transfernya kalau kita ini ya. Ya. Klik. Nah, ini NMAX literally NMAX gen pertama banget nih ya. Yang speedometernya masih bulat. 2016. Dan Yoshi ini udah melakukan riset CVT selama bertahun-tahun. Iya. Ganti-ganti roller berapa kali dari dulu. Dan gua nggak ngerti awalnya. Jadi gua main matic juga gara-gara dia nih. Awalnya gua nggak ngerti roller, ya sampai sekarang gua masih nggak ngerti sih. Gua pakai yang turbo. Jadi gimana Yos? Setelah Speknya apa? Coba. mengulik-ngulik dengan lama, CVT-nya paling enak settingan standar. Jadi puli depan itu standar, cuma kerok jalur, lorer juga roller standar 13. Cuma main per-peran aja, sesuai nama mesin sih, kebutuhan mesin. Udah sih sisanya standar semua, belt standar. Roller apa itu doang. Apa kampas ganda sama mangkoknya itu TDR. Mangkoknya TDR, kampas ganda, mangkoknya TDR. Terus per sentrinya pakai per Persentri TSF TSF ya. Pakai berapa? 1800. 1800 guys. Gerung. 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 Soalnya susah gerung, NMAX Colt ini susah gerung. NMAX Colt susah gerung katanya guys. 1500 nggak bakal gerung. Benar. Jadi meskipun looknya standar, tapi dalamannya jahat gitu ya. Ya, buat harian aja cukup lah. Buat ngikut-ngikutin 2,5 masih bisa banget lah ya. Ya, bisa. Dan nah, sama 10 tahun ini kan lu udah coba nih beberapa settingan, sempat kiporno juga ya? Sempet main noken doang sama naik kompresi. Oh, ini mau dikasih tuh kompresinya. Oh ya, kompresi berapa? Ini kompresinya cuman 11,5 di era bensin lagi sulit dan lagi mahal. Masih bisa pertama. Masih bisa pertama. Nah, Jadi buat harian touring masih aman banget. Dan ini mesin udah 1 tahun lebih, awet-awet aja dipakai harian touring. nah Yos, sekarang jelasin deh gimana pakai kiporno abis dari standar ganti kiporno lalu ganti ke sini. Sejauh apa sih perbedaannya dan sepuas apa lu pakainya jadinya? Kalau waktu Kiporno pernah pakai ke Bandung. Tapi kalau Bandung. Kiporno itu karena cuma noken sama kompresi atau mungkin kita dulu nyetingnya belum Nemu lah ya. belum nemu lah. Mm-mm. Bawahnya agak kurang tapi kalau atasnya oke. Jadi kayak loading gitu tengah atasnya langsung teriak dia ya.
Nanti ada fotonya waktu ke porno. Nah kayak gini nih guys, velgnya juga masih standar. Emang tampilnya standar aja dari dulu, nggak pernah berubah dari baru. Ini juga ganti juga pas borap ya, sebelumnya juga standar semua ya. Iya, waktu naik nggak pas sudah borapun masih standar waktu itu. Oh pakai nggak, pakai 4 bukan 4 2 plus ya yang zaman dulu lah, pokoknya E2 RTB ya? yang itu ya. Nah, itu waktu itu dikasih sama MJFS. Ini juga dikasih by TW. Ini juga dikasih. Hadiah dari MJFS. Buset. Endorse, dia ini mau endorsean. Endorse lah. Nah, jadi pas abis itu kurang puas ya di borap lah ya. Ya, Jadi biar waktu all itu- out sekalian lah ya. Nah, karena waktu itu udah pemakaian lu cukup capek juga. Mau 2 tahun kayaknya yang ki porno, jadi akhirnya naik spek. Nah ini kebetulan udah setahun nih ya. Waktu itu bukan karena jebol ya, karena emang iseng Bosan aja. Dan ini udah setahun nih sekarang ya. Ini sekarang udah setahun juga dan masih awet-awet aja sih. Cuma minusnya sini. Minusnya ada di sini. Apa tuh? Bensin ya. 1:82. Jadi ini bensinnya konsumsinya udah mirip-mirip mobil ya guys. Jadi kalau perbandingannya ya, motor gua di situ itu 1:45, 1:41. Nah ini 1:18. Makanya tadi yang kayak gue bilang, kalau digeber keluarnya bensin. Beli. Iya. Nah ini juga ada baut-baut titanium tipis-tipis ya, sama ini juga logo titanium tipis-tipis. Jadi minusnya bensinnya boros aja ya. Iya. Cuman Tapi kalau sisanya pakai jauh irit. dipakai jauh gitu. Sisanya oke. Sisanya oke banget ya. Tenaga, oke. Tenaga oke ya. Sekian video dari kita, dan inilah NMAX yang sudah menemani Yosi selama 10 tahun ya. 2016, 2026, 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun challenge ya masih motor yang sama. Masih motornya sama. Ada videonya ya? Masih Ada videonya. Jadi kalau mau ngeliat review pas baru beli yang ini, video kamera saya masih bulik banget, itu awal-awal banget gue motovlog. Dan ya teman gue masih dia lagi. Dan ya berikut video dari kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video berikutnya, gue bakal bikin komparasi NMAX selama 10 tahun ini udah apa aja sih yang berubah. Nah, mungkin kita bakal review motor-motor lain juga ya. Ya kita bakal review banyak motor lagi, jadi ditunggu aja di channel berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kita lebih mereview ke modifannya mungkin. Ya modifannya, karena motor itu banyak banget channel yang ngebahas motor ya. Iya. Bukan kalau lihat motor standar lihat di mana? Motor standar banyak lah YouTube. Banyak lah. Banyak. Tapi kalau kita lebih ke modifannya. Dan abis ini kita bakal ngebahas video motor ini compare dengan generasi terakhir. Jadi generasi awal versus generasi akhir. Apa aja sih yang udah berubah dari motor ini? Dari Ditunggu. fitur, dari teknologi segala macam. Nanti kita bakal bahas. Nanti kita bakal bahas, kita bakal compare. Jadi jangan lupa di subscribe untuk nyalain loncengnya juga, karena kita akan upload setelah video ini. Oke, bye bye.